Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, topik kedua yaitu memahami karya ilmiah terapan. Jadi, sebenarnya ada perbedaan antara metode dan metodologi. Metode adalah cara atau prosedur yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah metode lebih tepat digunakan untuk penulisan karya ilmiah yang merujuk pada teknik atau cara untuk melakukan penelitian. Sedangkan metodologi ilmu yang digunakan untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu, atau juga merupakan sistem panduan untuk memecahkan permasalahan secara spesifik dari bentuk, tugas, metode, teknik, dan alat. Jadi, kalau metode penelitian itu adalah apa? Cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksudkan adalah merujuk pada kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Nah, ini apa yang disebut rasional? Rasional itu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal atau rasionalisme, melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta. Kemudian empiris, cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia. Artinya, hal-hal yang dapat dirasakan oleh manusia dengan inderanya. Sistematis, proses yang membentuk suatu sistem yang menyeluruh, utuh, dan terpadu, yang dapat menjelaskan rangkaian sebab dan akibat yang berkaitan dengan objek penelitian tertentu. Nah, ada berbagai jenis penelitian berdasarkan tujuan, metode, tingkat eksplanasi, dan berdasarkan jenis data dan analisis. Ini jenis penelitian ditinjau dari tujuan. Ada penelitian dasar atau murni, ya, yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui atau diarahkan pada pengujian teori dengan hanya sedikit atau tanpa menghubungkan hasilnya untuk kepentingan praktek. Nah, sedangkan penelitian terapan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan dalam praktek. Penelitian terapan difokuskan pada pengetahuan teoritis dan praktis dalam bidang tertentu, bukan pengetahuan yang bersifat universal. Nah, jenis penelitian apabila ditinjau dari metode, ya, ada penelitian survei yang intinya untuk mengetahui gambaran umum karakteristik dari populasi. Kemudian penelitian ex post facto. Jadi ini penelitian peristiwa yang terjadi kemudian akan merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian tersebut. Nah, pastinya ada hubungan sebab akibat yang didasarkan atas kajian teoritis bahwa suatu variabel tertentu atau mengakibatkan variabel tertentu. Dan penelitian eksperimen itu berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Nah, selanjutnya penelitian naturalistik itu sebetulnya penelitian dalam kondisi objek alamiah
Di sini peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Jadi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi. Nah, biasanya analisisnya bersifat induktif. Nah, hasil penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kemudian ada policy research, penelitian yang dilakukan pada masalah-masalah sosial yang sangat mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ada lagi action research. Jadi penelitian ini merupakan penelitian yang diarahkan pada usaha mengadakan pemecahan masalah atau perbaikan. Fokusnya pada penelitian ini adalah perbaikan proses maupun peningkatan hasil kegiatan. Penelitian evaluasi, jadi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program. Yang selanjutnya, penelitian sejarah, yaitu analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian di masa lalu. Namanya juga sejarah ya, sehingga akan menjawab pertanyaan tentang kapan kejadian berlangsung, siapa pelakunya, dan bagaimana prosesnya. Nah, jenis penelitian ditinjau dari tingkat eksplanasi. Ini penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena berkenaan dengan kasus-kasus tertentu. Pendekatan yang digunakan dapat berupa pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Tujuannya untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi sekarang dan bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis. Biasanya tidak disertai hipotesis. Apabila terdapat hipotesis, biasanya tidak diuji menurut analisis statistik. Nah, selanjutnya penelitian komparatif. Nah, di sini penelitian ini untuk mengetahui apakah antara dua atau lebih dari dua kelompok terdapat perbedaan dalam variabel yang diteliti. Peneliti akan mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang bersifat mengukur. Hasilnya dianalisis secara statistik untuk mencari perbedaan di antara variabel-variabel yang diteliti. Kemudian penelitian asosiatif, penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Jenis hubungan ada yang bersifat simetris, kausal atau sebab akibat, dan resiprokal atau timbal balik. Nah, kalau jenis penelitian ditinjau dari jenis data dan analisis, ada dua, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk kuantitatif datanya berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan. Pengolahan data dengan statistika dan struktur serta percobaan terkontrol. Apabila bersifat non-eksperimental adalah deskriptif, survei, ex post facto, komparatif, dan korelasional. Nah, penelitian kualitatif datanya berbentuk kata, skema, dan gambar. Jadi tujuannya utamanya adalah untuk menggambarkan dan mengungkapkan dan menjelaskan. Jadi ini sebelum sampai ke karya ilmiah,
diawali oleh apa itu yang namanya karya tulis. Nah, karya tulis itu merupakan karya dalam bentuk tulisan yang memaparkan hasil pikiran, pengamatan, dan tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Ada 3 jenis: karya tulis ilmiah atau karangan ilmiah, karya tulis populer, atau karya tulis non ilmiah atau karangan non ilmiah. Nah, dari jenis karya tulis ilmiah ini, ya, kalau pengertiannya karya tulis itu, ya, karya tulis ilmiah scientific paper atau academic paper adalah karya tulis yang ditulis menggunakan metode ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memaparkan suatu masalah dengan memenuhi kaidah dan etika. Sehingga intinya karya tulis ilmiah ditulis berangkat dari adanya masalah. Nah, ini jenisnya ada dinamakan makalah, proposal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, jurnal penelitian, laporan kasus, dan habilitasi. Tentunya masing-masing jenis karya ilmiah ini ada cara-caranya, ada kriterianya, dan ada untuk tujuan. Nah, pengertian dan jenis karya tulis populer itu sebenarnya juga merupakan karya ilmiah, ya. Tapi dilihat dari bentuk, isi, dan bahasanya, ya, itu tetap menggunakan kaidah keilmuan. Nah, namun disajikannya dalam bahasa yang santai dan mudah difahami oleh masyarakat awam. Nah, ini ada 3 nih: resensi, artikel, dan sinopsis. Namun, sinopsis di sini bukan sinopsis yang dimaksud pada saat pengajuan judul. Kalau di sini sinopsis ini biasanya ringkasan dari suatu, misalnya ada film baru, ya, itu ada resensi, ada sinopsis, intisarinya, ya. Nah, ini pengertian karya tulis non ilmiah. Namanya non ilmiah, jadi karangan yang ditulis berdasarkan kepentingan atau maksud tertentu yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Sifatnya cenderung subjektif dan seringkali imajinatif. Ya, ini ada 10 nih karya tulis non ilmiah, dari dongeng sampai dengan iklan, bisnis sosial, dan pemerintah. Nah, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah, ya. Karya tulis ilmiah dapat disingkat karya ilmiah atau scientific paper. Juga sering disebut dengan tulisan akademis atau academic writing. Istilah ini muncul karena karya ilmiah lebih sering ditulis dalam masyarakat kampus. Nah, terjadi pergeseran paradigma tentang karya ilmiah ini. Pada mulanya karya tulis ilmiah harus didasarkan atas satu penelitian ilmiah. Namun, saat ini telah berkembang paradigma baru bahwa karya tulis ilmiah dapat pula didasarkan atas kajian masalah oleh para ahlinya. Kemudian, karya ilmiah adalah berbagai macam tulisan dengan menggunakan tata cara ilmiah. Tata cara ilmiah adalah suatu sistem penulisan yang didasarkan pada sistem, masalah, tujuan, teori, dan data untuk memberikan alternatif pemecahan masalah tertentu. Nah, dalam karya ilmiah itu ada 2 cara berpikir, yaitu berpikir deduktif dan induktif. Berpikir induktif itu adalah berpikir berdasarkan kejadian di lapangan. Nah, kalau deduktif berdasarkan
teori atau dalil. Nah, coba dilihat di sini. Jadi, kalau berpikir deduktif itu diawali oleh berpikir teori, dalil, atau hukum. Kemudian dari situlah yang dinamakan merupakan penalaran deduktif. Nah, di sana mulai ada penjelasan, kemudian peramalan, dan baru bisa membuat hipotesis. Ya, sehingga di dalam hal ini intinya berangkat dari teori tertentu untuk memecahkan masalah yang dipilihnya. Sedangkan berpikir induktif itu membahas masalah dengan menyajikan deskripsi, gejala, fakta, dan data dari pengamatan di lapangan atau observasi. Nah, dari sana mempunyai penalaran induktif, kemudian melakukan generalisasi empirik. Nah, lalu baru dititik temukan dengan teori, dalil, dan hukum. Sehingga disinilah perbedaan yang mendasar dalam berpikir deduktif dan induktif. Nah, ini hubungan induktif dan deduktif. Jadi kalau dilihat di sini, apabila berpikir teori, hukum, dalil, kemudian melakukan hipotesis, baru observasi di lapangan. Kemudian kalau dari hasil observasi, kemudian dibandingkan dengan teori, hukum, atau dalil, baru bisa membuat hipotesis. Namun apabila tidak ada hipotesis di dalam suatu sistematika karya ilmiah, dalam hal ini karya ilmiah terapan PASIS BP3IP, tidak ada hipotesis, jadi hanya membuat rumusan masalah. Nah, ini contoh berpikir karya ilmiah terapan PASIS. Jadi berpikir deduktif itu adalah teori-teori yang diperoleh sejak awal di masa pendidikan untuk menjadi pelaut hingga saat ini. Kemudian berpikir induktif hasil pengamatan atau pengalaman pada saat on board sebelum tentunya menjadi PASIS BP1 BP3IP. Nah, berdasarkan pada pengalaman saat on board, nanti PASIS bisa memilih kapal sebagai lokusnya, di mana permasalahan yang dialami selama menjadi apa, nakodakah, mualim satukah, KKM, atau masinis satu, atau lainnya. Nah, ini misalnya yang akan dibahas adalah permasalahan terkait dengan keselamatan kerja, yaitu pengalamannya terjadinya kecelakaan atau insiden. Maka di dalam karya ilmiah terapan akan memuat data, fakta, gejala, atau masalah yang berkaitan dengan keselamatan, yaitu keselamatan kerja. Kemudian dalam pembahasan dibandingkan antara kejadian yang ada di atas kapal dan teori. Nah, selanjutnya itulah intinya dari cara berpikir perbedaan deduktif induktif. Ini contohnya induktif karena sesuai dengan karya ilmiah terapan, kata terapan. Nah, terapan artinya ilmu terapan, berarti apa yang telah terjadi di lapangan kemudian baru bisa menyusun. Intinya pengalaman di lapangan, terdapat masalah, dipilihlah sebagai masalah pokok. Nah, baru bisa menyusun karya ilmiah terapan. Nah, persyaratan penulisan karya ilmiah, ada metode ilmiah, ada bahasa baku, tata tulis ilmiah, dan prinsip-prinsip keilmuan. Ini kriteria bahasa
dalam penyusunan karya ilmiah. Jadi ada yang dinamakan diksi. Ya, bahasa ilmiah harus menggunakan pilihan kata yang tepat, tidak mendua artinya, lebih banyak menggunakan kata-kata konkret. Jadi juga harus menggunakan frase yang tepat. Kalimat, penggunaan kalimat yang efektif dan paragraf yang baik. Penalaran, ya, itu istilahnya kriteria menilai kalimat berdasarkan logis tidaknya penalaran suatu kalimat. Kemudian signifikan, didasarkan pada nilai dan arti penting sebuah karya. Signifikansi sebuah tulisan terletak dari permasalahan yang diangkat. Semakin penting dan mengandung dilema permasalahan yang diangkat, semakin signifikan sebuah karangan. Nah, karya ilmiah terapan DP1 BP3IP itu sebetulnya untuk merumuskan, menyelesaikan masalah yang dapat diaplikasikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaut. Nah, misalnya kalau untuk nautika sebagai nakoda, mualim 1 atau mualim 2. Kalau teknika sebagai KKM masinis 1 atau masinis 2. Nah, output karya ilmiah yang ditulis para pasis dinamakan karya ilmiah terapan.